Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan menceritakan kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Terkadang keadaan yang kurang baik, perekonomian yang sulit, memaksa seseorang melakukan sesuatu hal yang kurang baik. Tetap berhati-hati dan jaga hubungan baik dengan orang lain. Upah kurang 300, nafasmu terpaksa aku putus. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia selalu. Kali ini saya akan menceritakan kisah kriminal dari Kabupaten Bandung Barat. Cerita kali ini datang dari Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Hari itu, warga kompleks perumahan Bumi Citra Indah, Desa Petaruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dihebohkan dengan penemuan sebuah jasad seorang pegawai honorer yang telah dicor dalam tempat tinggalnya sendiri. Seorang warga bernama Didi Hartanto, 42 tahun, sempat dinyatakan hilang sejak akhir bulan Maret tahun 2024 kemarin. Dan akhirnya ditemukan namun dalam keadaan yang memprihatinkan. Pihak keluarga sangat kebingungan atas hilangnya Didi Hartanto, pria yang dikenal ramah, baik, dan mudah bergaul. Entah kemana perginya. Sepupu korban yang bernama Agus Wardoyo, 57 tahun, mengatakan bahwa pihak keluarga sudah melaporkan berita kehilangan pada tanggal 30 Maret 2024 di kepolisian setempat. Ia bersama kerabat juga melakukan pencarian korban ke berbagai tempat, dari rumah teman, sahabat, tetangga, bahkan saudara yang tinggal jauh. Namun, semua itu hasilnya nihil. Belum ada tanda-tanda Didi ditemukan. Pada tanggal 15 April 2024, Agus mengaku kembali mencari Didi Hartanto. Dan entah kenapa, dia berulang kali memperhatikan dan mengecek sudut rumah Didi. Dari ruang tamu, ruang kamar mandi, dapur, dan beberapa tempat yang lain. Bahkan keluarga sempat melakukan pengajian dengan harapan mendapatkan sebuah petunjuk dan berdoa tentunya untuk keselamatan Didi Hartanto. Agus mendapati suatu kejanggalan di rumah korban. Hal yang ia curigai adalah posisi ranjang atau tempat tidur Didi yang sudah berubah. Tidak seperti biasanya. Ada pula beberapa keramik yang hilang. Semua kejanggalan ini kemudian ia laporkan ke pihak kepolisian. Petugas pun datang ke lokasi dan setelah diperiksa, ternyata kecurigaan Agus benar. Polisi membongkar lantai di rumah korban dan satu hal yang mengejutkan pun terjadi. Didapati jasad Didi dalam kondisi terkubur di dapur dan atasnya ditutup dengan beton. Kecurigaan itu karena posisi ranjang berubah dan lapisan paling atas sudah tidak ada. Pokoknya saya benar-benar mencermati, ujar Agus. Adapun barang milik korban yang dinyatakan hilang yaitu unit sepeda motor, telepon genggam, dan juga sertifikat rumah. Lalu, siapa pelaku aksi keji tersebut? Dan apa motif perkaranya? Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono menerangkan bahwa korban dihilangkan nyawinya pada tanggal 23 Maret tahun 2024. Dengan kerja keras dari tim kepolisian, bahkan sempat terjadi pengejaran karena ternyata
Tersangka kabur ke kota Jakarta dan sempat mengelabui petugas dengan menyamar sebagai pemusik jalanan dengan memakai kostum badut yang biasa menari di jalan-jalan raya. Namun akhirnya petugas berhasil meringkus tersangka di daerah Cianjur. Begitulah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ini pun terungkap. Dari hasil penyelidikan diketahui tersangka bernama Ijal, 31 tahun, seorang pekerja harian lepas yang tiap hari bekerja serabutan dan kadang menjadi tukang bersih-bersih. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan atau jasanya, dia siap membantu mengerjakan dengan upah yang disepakati. Ijal telah melakukan penganiayaan terhadap Didi Hartanto, 42 tahun, yang merupakan seorang pegawai honorer di salah satu kementerian negara. Dan kemudian mengakibatkan ia kehilangan nyawi. Tidak sampai di situ, tersangka sengaja menyembunyikan mayat korban dengan cara menimbunnya dengan adonan simen atau mengecaur jasad di area dapur dalam rumah korban yang berada di Kompleks Bumi Citra Indah, RT 6 RW 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Benar-benar perbuatan yang keji ya sobat. Menurut Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa Ijal merasa kesal dan jengkel terhadap Didi karena ada sejumlah gaji yang belum dibayarkan atas sebuah pekerjaan selama 2 hari, yakni sebesar Rp300.000. Sempat terjadi perdebatan antara tersangka dan pelaku, yang kemudian pelaku memukul kepala korban menggunakan benda tumpul, yaitu sebuah besi, tepat di kepala korban. Sehingga seketika itu Didi jatuh tersungkur ke lantai. Kejadian ini dilaporkan terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 2024. Dalam pelariannya ke Jakarta, Ijal mengaku nekat menyamar sebagai badut jalanan agar bisa berkeliaran bebas tanpa terendus jejaknya oleh kepolisian. Setelah berhasil ditangkap, kemudian tersangka mengakui semua aksinya. Kini dia sudah berhasil diamankan dan ditahan. Dikutip dari Tribun News, Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Dimas Chris Suryo Nugroho mengatakan pelaku sudah menjalani proses pemeriksaan kejiwaan dan hasilnya pelaku normal, baik secara fisik maupun psikis, tidak memiliki gangguan kejiwaan. Juga tidak sedang dalam pengaruh minuman keras saat melakukan aksi keji tersebut. Ijal mutlak dengan kesadarannya menghilangkan nyawi Didi Hartanto. Kini dia harus menginap di balik jeruji besi Satreskrim Polres Cimahi usai ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini ia dijerat dengan pasal 338 KUHP. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Semoga kita menjadi pribadi yang jauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.